Kenari adalah spesies longyang yang paling mulia. Ketika seorang wanita dikendalikan oleh pria, tidak ada kebebasan, tidak ada kemandirian. Wanita seperti itu disebut kenari. Yao Jing, presiden grup Wanchuan, mengancam perusahaan saya Red Leaf. Dia ingin saya menjadi kenarinya. Tapi saya tidak akan pernah menyerah dalam hal ini. Mulai hari ini, sedikit demi sedikit saya akan melepaskan diri dari belenggu yang dia pasang. Sampai kebebasan sepenuhnya. Yu, kamu benar-benar tidak bisa pergi ke Huandu. Jika kamu pergi ke Handu, Zhou Jing akan marah. Dana dia akan dipotong. Jika kamu takut, kembali saja dan jangan terlibat dalam masalah ini. Saya tidak takut padanya. Saya benar-benar membencinya. Bukan terutama karena perusahaan bergantung padanya. Kami sibuk dengan pesta pertunangan dengan Putri Lin besok. Kamu tidak punya waktu untuk membiarkan saya pergi. Hei Kak Yu. Kak Yu, jika kamu masuk, saya keluar. Kamu suka atau tidak? Yo. Mr. Cheng, kenapa kamu di sini saat kamu senggang? Datang untuk bersenang-senang. Mandor bilang kamu mencari saya untuk sesuatu. Berani bermain game dengan saya. Bagaimana caranya? Datang ke rumah saya nanti. Yo. Xiao Cheng selalu bermain sangat seru. Kamu tahu itu. Sepertinya saya sudah banyak bermain. Mr. Xiaeng. Jadi, game ini, bagaimana kamu akan memainkannya? Sebenarnya, cukup sederhana juga. Apakah kamu mencoba membuatnya marah? Masih menginginkan saya? Saya pikir seharusnya yang terakhir. Jing, bagaimana dengan yang ini? Merek dan gaya yang paling cocok denganmu. Warnanya juga cocok. Jelek. Aku percaya pada visimu. Bagaimanapun juga pesta pertunangan kita harus sempurna di segala hal. Kirim gaun merah yang dia pakai tadi. Hong Ye menerimanya ke Cheng Yun. Nona Cheng sudah pergi ke Huandu. Biarkan dia pergi. Dia adalah wanitaku. Siapa yang berani menggerakkan kali ini berbeda. Dia membawa orang pulang.
Sudah lama tidak bertemu. "20 tahun sudah lama tidak bertemu. Saudaraku yang baik. Kamu sepertinya tidak baik-baik saja. Mereka semua telah menjadi sepi dan menjual diri. Apakah kamu menyesal meninggalkan keluarga Yao? Jika aku tinggal di keluarga Yao, kamu yang sedang tidak baik-baik saja. Berhenti merasa diri benar. Keluarga Yao hanya mengakui aku sebagai anak. Itu yang dikatakan orang tua itu padamu. Tapi dia tidak memberitahumu. Nama Yao membuatku mual. Lihat foto ini. Tidak ada kesenangan sama sekali. Tidak heran tanahnya senang. Oh benar. Temui aku jika kamu membutuhkannya. Adik. Dari mana kamu datang? Tidak bisa kamu lihat di foto. Berpegangan tangan dan berciuman. Masuk mobil dan duduk bersama. Sepertinya kamu menyukainya. Benar? Aku suka apapun yang tidak kamu sukai. Sudah 3 tahun tulang keras kepala. Sampai hari ini aku belum menjinakkan. Kamu ingin membuatku jijik. Aku akan bersenang-senang denganmu hari ini. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain trik ini? Halo Tuanyo, aku Cheng Yu, asisten Presiden Grup Hongye. 3 tahun lalu investasi ayahku gagal. Aku harus beralih ke grup Wan Chuan. Apa yang tidak kuduga adalah pemilik muda grup Wan Chuan ternyata menyukaiku. Dan ayah kandungku menempatkanku di ranjangnya. Dia mengancamku dengan Hongye. Sudah setengah tahun kamu sudah lari begitu banyak kali. Masih belum menyerah. Sudah kubilang sebelumnya. Kamu adalah hadiahku. Aku akan melepaskanmu. Bagaimana aku bisa layak menerima niat baik ayahmu untuk menghormatiku? Aku ingat, makanan Red Leaf adalah karya hidup ibumu. Dia sudah meninggal begitu lama. Kurasa kamu tidak ingin melihat perusahaannya. Pada akhirnya akan berakhir seperti dia. Karena aku bisa membeli Red Leaf. Tentu saja bisa dengan mudah menghancurkannya. Kamu gila. Kami mengintai di Cheng Yu selama setengah bulan. Bukan hanya untuk memeriksa informasi bisnis Youjin. Kamu memang hebat. Mengungkapkan identitas saudara dengan sukarela. Bagaimana mungkin Cheng Yu mau membantumu? Karena aku menemukan hubungan antara mereka berdua aneh. Tidak seakrab yang kukatakan sebelumnya. Sekarang mari kita fokus pada urusan kita. Apakah kita benar-benar akan menikah dan pergi ke klinik? Bagaimana? Kamu takut? Apa yang kamu lakukan di Chengdu dan Chongqing? Bukan pertunangan Zhou Jing. Apakah dia cemburu? Kurasa tidak sesederhana itu. Oke. Langsung klik saja. Pinjam tubuhmu untuk mengambil beberapa foto.
Yao Jing baru saja selesai bersenang-senang. Hitung dia benar sekali. Jika ingin mengetahui cerita sebenarnya, harus mulai dari wanita ini. Daripada kita terus mengganggu mereka, lebih baik pikirkan saudara baikku. Bagaimana kamu membuat saudaramu jatuh cinta? Aku tahu kamu ingin memprovokasiku. Jangan pikir, aku bisa melepaskan hanya dengan menemukan saudaraku. Besok adalah pesta pertunanganku dengan Ling Shu. Aku akan memberitahu semua orang. Kamu masih burung kenariku. Hei, bukankah ini pesta pertunangan Tuan Yao dan Tuan Lin? Kenapa jadi sini? Ya, cinta gelap juga di atas meja. Aduh, berhenti bicara, berhenti bicara. Selamat, Bos Yao. Kamu tinggal di sini dengan patuh. Jika kamu berani lari, kamu tahu akibatnya. Haha. APA dia hila, hari APA hari ini? Bikin kamu berpakaian seperti ini. Ayolah. Aduh ampun. Ternyata itu Tuan Cheng. Kamu berpakaian seperti ini untuk membuatku mengira kamu adalah Nona Lin. Aku tidak bisa marah tanpa sertifikat itu. Aku bisa mengerti kalau kamu menghancurkan lapangan dan tidak khawatir soal itu. Ahaha. Diam dadah. Terima kasih kepada Paman Zhou. HM Ayah Haji. Paman Yao sudah sampai. Hao Jie, kenapa kamu ada di sini pada kesempatan seperti ini hari ini? Kenapa kamu tidak menjemput Paman? Apa penampilanmu sekarang? Tidak masalah. Aku hanya ingin datang lebih awal untuk ngobrol denganmu tentang pengalaman bisnis. Bukankah itu juga bagus? Xiao Shu pantas menjadi pewaris grup Lin. Setelah ini, Wan Chuan masih butuh kamu untuk menjaganya bersama Ah Jin? Paman jangan khawatir. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Baiklah. Duduklah ayah. Aku akan keluar dan menyapa dulu. Baiklah, pergilah. Duduklah, aku tahu kamu ingin lepas dari kendalinya. Tapi dia terlalu sedikit bicara. Omong kosong, kamu disuruh membawa apa yang kamu bawa. Oh iya, apa yang kamu lakukan dengan gaun hitam ini? Tentu saja. Apa kamu menggantinya? Ini toilet wanita. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Ide bagus. Lalu kamu bantu aku mengancingkan ini. Dia yang melakukan semuanya. Kalau tidak mau bilang ya jangan bilang. Bilang aku jadi lebih murah. Tampaknya kamu sudah lama meninggalkan keluarga Yo. Aku tidak terlalu mengenal kakakmu lagi. Kami lahir dari ibu yang berbeda. Wajar kalau aku tidak mengenalnya. Ternyata kamu Tuan Cheng. Itu sudah jadi rumor. Kamu adalah kekasih favoritnya. Kekasih? Benar-benar mencari kekasih. Kalian bersaudara. Itu. Aku pasti akan memilihmu. Mungkin kamu adalah cara aku untuk menyingkirkan Yao Jing, kandidat terbaik untuk mendapatkan kembali daun merah. Sepertinya permainan ini tidak bisa lepas dari kakakmu. Perlu dihubungkan. Kakak dan adik satu. Ada apa? Terima kasih. Hampir hilang. Anting-anting ini juga agak sulit dipakai. Kenapa kamu tidak membantuku sekali lagi? Hubungan kita tidak cocok kan? Semua bantuan tadi
Apa hubungannya ini? Tuan Yo, Bagaimana dengan Nona Cheng? pergi ke kamar mandi. Pergi sibuk. Oke. Kak, aku belum bisa membiarkan dia menemukanku. Bantu? Bagaimana membantu? Kamu adalah kakak dan adikku. Idiom. Kenapa kamu belum puas melihatnya? Jangan terlalu jauh. Kamu di mana? Segera datang saat meja akan dibuka. Lin Nuo. Apakah Nyonya Lino puas dengan pengaturan hari ini? Apakah pesta pertunangan berjalan dengan baik? Ketua Yao mengundang tokoh-tokoh terkemuka di komunitas bisnis di Jiangcheng. Wan Chuan memang memiliki kekuatan. Hahaha. Wan Chuan tidak ada artinya di depan Lin. Tapi kami akan berusaha sebaik mungkin. Biarkan seluruh kota sungai tahu. Hari ini bukan hanya upacara pertunangan Ah Jing dan pamanku. Ini adalah hari besar untuk aliansi kuat antara grup Wan Chuan dan grup Lin. Hari besar untuk aliansi kuat. Hahaha, duduk-duduk, hahaha. Orang tua. Apakah kamu puas dengan pesta pertunangan hari ini? Haha dong Harlem. Ini adalah putra sulungku Pei Sheng. Ah Sheng, kamu sudah cukup. Kamu juga harus bersemangat. Pulanglah lebih awal dan bantu saudara-saudaramu. Ah Jing, lebih berpengalaman dalam mengelola Wan Chuan daripada aku. Sekarang dia menikah dengan grup Lin. Hanya lebih baik. Jadi kamu membuatnya mudah bagiku. Ya tidak apa-apa. Hahaha. Tolong undang putri grup Lin dan presiden grup Wan Chuan. Debut. Hari ini adalah momen kebahagiaan besar bagi kedua keluarga. Apakah kamu ingin melihat Tuan Yao mencium tunangannya? Kenapa kamu belum puas melihatnya? Tepuk tangan terdengar hahaha. Teman-teman tepuk tangan lebih hangat. Baiklah kalau begitu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tolong tempatkan pasangan itu duduk. Ah Jing, aku tidak akan mengejar masa lalumu lagi.
Tapi di masa depan kamu hanya bisa berada di sisiku. Paman Ling, kami hanya pernikahan bisnis. Jangan melampaui batas. Halo Zaoyong, aku di garasi bawah tanah. Kamu di mana? Datang dan jemput aku. Kamu mau pergi kemana? Datang dan jemput aku. Kamu mau pergi kemana? Halo Tuan Siaeng, Tuan Siaeng. Buka baju. Ada apa dengan kamu? Dokin pergi. Apakah kakakmu You sedikit terangsang? Pakai baju yang kuberikan padamu. Peluk pinggangnya. Main mata dengannya. Cheng Yu. Kamu adalah segalanya menginjak ranjauku. Sini biar aku lihat. Bagaimana kamu merasa tidak berdaya dengannya di depannya? Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kamu bisa melawan teisme dan berkumpul dengan kakakku. Apa rasa malumu? Sekarang berpura-pura konservatif dan murni di depanku. Sepertinya hadiahku untukmu kemarin tidak cukup. Di kehidupan berikutnya kamu ingin mencoba lagi seperti aku. Yo Qian. Bunuh aku kalau bisa. Kalau tidak aku berani lain kali. Tulangnya keras sekali. Karena kamu sangat tidak patuh. Maka aku hanya bisa memukul tangan dan kakimu. Mengurungmu di sampingku. Yo Jie kamu. Lepaskan aku. Bajingan. Aku belum pernah melihat kakakku seperti ini. Apa aku mengganggumu? Urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Pei Zheng. Aku tidak tahu kenapa kamu kembali ke keluarga You sekarang. Aku juga tidak peduli. Tapi aku memperingatkanmu. Jangan sentuh barang-barangku. Barang-barangmu. Sepertinya dealer itu benar-benar tidak mengajarmu dengan baik. Dia adalah orang bukan benda. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aduh Tuan Zhang. Cepat pergi, Buruan. Lau Pei. Kakakmu menggertak wanita. Apakah kamu tidak bisa melakukannya? Pertanyaanku tidak diajarkan dengan baik. Ayo. Kembali ke rumah lama. Kamu bilang pesta pertunangan belum selesai. Protagonismu kabur duluan. Meninggalkan Paman Lin sendirian di tempat kejadian. Kamu tahu aku pergi ke pesta pertunangan ini untukmu. Berapa banyak teman dan kerabat yang aku undang? Berapa banyak teman yang kamu undang? Kamu benar-benar mempermalukan keluarga You. Aku pergi dulu, tunggu sebentar. Apa yang aku katakan padamu di meja minum? Aku tidak bercanda. Apa yang kamu lakukan sebagai asisten kecil di perusahaan orang lain? Aku menyarankan kamu segera kembali untuk membantu Ah Jing. Aku tidak perlu menghasilkan uang sendiri dan menghabiskan uang sendiri. Enak saja. Aku marah begitu kembali. Dia marga Pei. Aku tidak butuh pendapatmu. Belum selesai. Lo banyak bicara. Sudah kubilang jangan banyak bicara. Sudah kubilang jangan banyak bicara. Cerewet. Berani banyak bicara. Apakah Tuan Shao ingin membawamu ke rumah sakit? Tidak perlu Cheng Yu. Nona Cheng sedang mempersiapkan pertemuan pertukaran merek. Dia belum pulang. Tidak ada perusahaan yang boleh bekerja sama dengan Hong Ye. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahulah. Cheng Yun. Kamu berani melawanku terus-terusan. Aku akan memotong semua jalan keluarmu. Biarkan kamu kembali dan menyelamatkanku. Pemasok-pemasok ini benar-benar memanfaatkanku sebagai teman minum. Kalau bicara kerjasama pasti langsung haha. Waduh, di sini juga sama. Zhou Qing. Apakah kamu sudah menyapa? Tentu saja. Begitulah cara dia menjinakkan. Benar-benar bukan apa-apa. Terobosan kita mungkin adalah cloud breaking gaming. Hei, dari perusahaan mana kamu? Kami dari Hongye. Maaf,
Tidak ada di daftar, tidak boleh masuk. Bagaimana ini? Kita tidak bisa masuk tanpa undangan. Hei hei hei. Haha, bukankah ini Tuan Xiao Cheng? Kenapa tidak masuk? Ah, bukankah Hongye diundang? Aku akan membawamu masuk. Hei hei. Ayo pergi. Tuan Liu, hahaha. Tuan Liu yang terhormat. Hei, pas sekali. Izinkan saya memperkenalkan. Apa yang Anda lakukan di sini? Ini Tuan Xiao Cheng dari Hongye. Katanya iya. Saya juga ingin berusaha mendapatkan kesempatan bersaing. Hahaha, seberapa dermawan Tuan Qiu. Memberikan saluran untuk pesaing. Tuan Liu, kesuksesan dan kekuatan kita ada di sana. Saya tidak takut orang lain bersaing dengan saya. Hahaha, oke. Kalau begitu dengarkan pengenalan Hongye. Perkenalan yang bagus. Ma Liu, saya tidak bermaksud menyombong. Ini adalah corn crisp terbaik yang pernah saya coba. Dan kami juga menyertakan mainan. Ayam jerit yang jelek tapi lucu. Oke. Anda baru saja memohon pada saya. Membawa Anda masuk. Biar saya bantu Anda menjual barang ini, lewat pintu belakang. Hom hom hom. Coba bersenandung. Hei, jangan ikut campur urusan orang lain. Cloud gaming adalah topik yang sedang panas. Tapi di sekitar area nama bersama, sudah lama kekurangan partner yang sepaham. Di bawah Hongye kami kebanyakan darah muda. Buka camilan, buka bisnis blind box, itu juga lini produk yang menjual Changhong hari ini. Jadi saya percaya Hongye adalah pilihan yang paling cocok untuk Falling Clothes. Jangan sombong di sini. Keluar dari sini. Pergi. Mr. Liu, kami selalu berkata. Feng Yun menyambut suara dari berbagai kalangan. Kritik dan koreksi dari Xiao Cheng adalah yang kami butuhkan. Asisten Pei benar. Mr. Seng, mari kita ngobrol baik-baik nanti. Terima kasih Mr. Liu. Terima kasih Mr. Liu. Oke. Terlalu menyakitkan wajah saya. Pria yang berjuang di samping saya untuk menyelamatkan Anda hari Ternyata itu adalah asisten dari grup Feng Yun. Anda bilang sebelumnya bahwa Anda kenal orang yang hebat seperti itu. Kita tidak perlu bekerja sekeras ini. Anda pulang dulu. Oke. Hei asisten Pei. Ada apa Mr. Cheng? Terima kasih untuk hari ini. Tidak masalah. Kalau asisten Pei ada waktu, mari minum bersama malam ini. Kita bahkan bukan teman. Asisten Pei begitu peduli pada saya dan saudara Anda. Apakah karena saya atau dia? Menurut Anda bagaimana? Saya tidak bisa menebak. Asisten Pei. Apakah Cheng Yu tadi ada di sini? Dia di mana? Bagaimana aku tahu? Tapi bukankah kamu bilang dia adalah wanita kamu? Bagaimana? Mau kabur? Bagaimana kalau minum 2 gelas?
Kabur dengan terburu-buru. Sepertinya kamu masih takut padanya. Aku tidak takut. Aku hanya ingin melihat apakah asisten Pei akan membantuku. Ternyata kamu masih membantuku. Sepertinya aku sudah punya jawaban untuk pertanyaanku. Asisten Pei, bagaimana kalau kita bertaruh? Aku bertaruh kamu akan membantuku selanjutnya. Xiao Cheng selalu berbeda dari apa yang dikatakan dunia luar. Menurutmu apa hubungannya ini dengan kita? Apakah hubungan kita perlu dikatakan? APA, aku tidak tahu. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Asisten Pei, menurutmu bagaimana? Sama seperti kamu. Itu akan baik-baik saja. Aku sedang berpikir. Kamu begitu tinggi dan rendah tadi malam. Sepertinya aku melebih-lebihkanmu. Mari kita bicara bisnis. Desas-desus tentangnya. Aku pikir itu tidak benar. Dan dia mendekatiku dengan sengaja. Aku ingin melihat apa yang dia sembunyikan. Halo, Kamu pulang lebih awal malam ini. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. jadi ada apa? Kemarilah. Kemana kamu pergi tadi malam? Oleh Pei Sheng. Apakah kamu online dengan Beng Yun? Ya, terima kasih telah menjebakku. Aku hanya tidak ingin daun merah hancur oleh tanganku. Apa itu salah? Aku bilang selama kamu patuh. Daun merah akan baik-baik saja. Tapi siapa yang mengizinkanmu begitu dekat dengan Pei Sheng? Aku tidak suka gambar yang tidak bernyawa ini. Perlawanan sesekali seperti kamu. Membuatku merasa segar dan menarik. Lepaskan aku. Itu tidak berarti, aku bisa mentolerir pengkhianatanmu. Aku bilang lepaskan. Kenapa kamu pergi dengan Bai Zheng? Kamu di sini untuk mencari masa depan Hongyi. Saya sudah memperingatkan kamu. Kamu tidak punya ingatan panjang 2 kali. Apakah kamu benar-benar ingin saya mengunyah tulangmu untuk patuh? Kamu biarkan saya pergi. Hari ini adalah ulang tahunmu. Selamat ulang tahun.
Yoji. Kamu adalah yang paling tak berdaya di dalam diri saya. Waktu paling sepi muncul di samping saya. Kamu saat itu. Betapa indahnya. Betapa baiknya. Pak, apakah kamu baik-baik saja? Luka kamu parah. Tidak, saya akan menelepon 120 untuk kamu. Bagaimana perasaan kamu? Saya tidak akan menangani luka-luka ini. Tolong bersabarlah. Mereka akan segera datang. Saya di sini bersamamu. Halo Pak Yo. Saya Cheng Yu, asisten Presiden Grup Hongye. Apakah itu kamu? Hei, apakah tangan kamu lebih baik? Ya, jauh lebih baik. Bagus, biar saya beritahu kamu. Hati-hati, lain kali kamu sendirian di tepi danau. Bisakah saya membantu kamu? Kita berkomunikasi melalui telepon sebelumnya. Ini informasi perusahaan kami. Silakan lihat. Ya, ada banyak informasi. Jadi saya menaruh beberapa catatan di samping. Saya harap ini memudahkan kamu untuk membaca. Oke, saya akan menontonnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ini kue lain dari perusahaan kami. Kamu bisa mencicipinya. Masih enak. Saya masih berharap Hongye bisa mencapai kerjasama dengan Wachuan. Lagi pula kita juga ditakdirkan. Maaf Nona Chen. Saya tidak makin manis. Tidak masalah. Kemudian bagikan ini dengan rekan kerja untuk mencicipi. Lain kali saya akan membawakan kamu sesuatu yang lain. Ada banyak jenis makanan di perusahaan kami. Deal. Aku duluan ya. Setelah ibuku meninggal. Sudah lama nggak ada yang rayain ulang tahunku. Iya, aku cuma anak haram. Siapa yang peduli sama ulang tahunku? Hidup sama ibuku, Baizheng sama ibu, dan anak mereka. Aku cuma bahan tertawaan. Kesalahan. Ayah dan ibuku mau nikah. Tapi ayahku masih di luar sana. Sama perempuan terus. Ibuku depresi. Meninggal muda. Apa semuanya palsu? Chen Yu. Sekarang aku punya kamu. Aku cuma punya kamu. Maaf. Aku bikin kamu kaget tadi ya? Tapi aku lakukan itu karena aku sayang sama kamu. Aku peduli sama kamu karena aku peduli sama kamu. Aku tunangan biar bisa mewarisi Wan Chuan dengan lancar. Aku bisa kasih kamu sama Hongye masa depan. Aku cuma mau kamu tetap stay sama aku kayak gini. Daun merah berlarian. Bahkan kalau seluruh dunia. Selama kamu mau. Aku bakal lepasin buat kamu. Kasih aku waktu. Biar aku perlahan jadi lebih kuat. Kamu percaya sama aku? Yo Jing. Acaranya mau mulai. Taize. Kan kamu bilang kalau aku bisa hubungi kamu kalau ada apa-apa. Aku tunggu di sanktuari.
Makasih. Maksud kamu nanya, kenapa Yojing perlakuin aku kayak gini? Aku mengalah terus-terusan. Karena daun merah itu simbol kerinduan aku sama ibu. Pas daun merah lagi susah, Yojing pakai hubungan Wan Chuan buat bantu aku. Walaupun akhirnya, aku sama daun merah jatuh ke tangannya. Tapi, selama daun merah masih ada, mungkin rasa terima kasih itu juga masih ada. Biarkan aku merasakan apa yang dia lakukan. Seperti ayah seperti anak. Yo Song juga memanfaatkan kecelakaan ibuku. Mengambil Shenghua. Mereka sama seperti Musang. Aku pasti akan meninggalkannya. Alasan kamu berusaha keras mendekatiku. Bukan hanya untuk Shenghua. Tidak ada terobosan di Yojing. Cukup target yang cocok seperti aku. Tepat di tengah sasaran Yojing. Bagus. Kamu juga bisa melihatku dengan jelas. Kenapa hanya asisten Pei yang boleh memeriksaku? Aku tidak boleh menyelidikimu. Oh iya, dan pembawa acara live streaming perusahaan kita Chen Su. Aku berusaha keras, baru tahu dia sepupu jauhmu. Hubungannya cukup baik. Itu juga mata-mata yang dikirim asisten Pei kan. Tapi dia baik. Kemampuan kerjanya juga kuat. Jangan khawatir, aku tidak akan membedakan urusan pribadi dan umum. Pintar sekali. Aku sedikit meragukan burung kenari rapuh tadi. Apa itu palsu? Aku ingin kabur itu benar. Kalau asisten Pei mau, kurasa kita akan menjadi partner yang baik. Sepertinya Chen Su sedang mencari teman sekamar. Kenapa kamu tidak tinggal bersamanya? Seberapa gila pun Yojing, dia tidak akan membobol rumah. Aman untukmu. Oke. Terima kasih. Peduli pada partner adalah hal yang harus kulakukan. Lewati. Chen Yu. Cheng Yu. Cheng Yu. Bohong lagi padaku. Ada apa aku di sini? Ayo sarapan. Ayo sarapan. Aku tahu kamu suka telur. Kasih makan aku sendiri. Kenapa kamu seperti anak kecil? Nah. Ngomong-ngomong Suzhou tadi nelpon. Lu udah bangun? Dia bilang mau jemput lu buat dinas ke Chengnan. Dia bilang apa lagi? Ya cuma itu aja. Jangan angkat teleponnya lagi ya. Oh. Aku mau pindah.
Kenapa mau pindah? Aku nggak mau ada gosip lagi. Ini nggak bisa ditawar. Cheng Yun, jangan khawatir. Aku pasti bakal lebih jaga temperamenku. Asal lu nurut aja, aku nggak bakal ngulangin lagi. Yo Jing, aku tahu permintaanku tadi susah buat diterima. Tapi aku dengar kebenaranmu tadi malam. Aku sadar selama ini lu baik banget sama aku. Mungkin lu bisa coba kasih aku sedikit ruang. Aku nggak bakal sengaja marahin lu lagi. Terlalu kekanak-kanakan maksudnya. Yo Jing, aku pikir kalau kita berdua bisa tenang, kita pasti bakal akur. Tentu saja ya, kalau lu nggak suka aku kayak gini, aku juga bisa terus berusaha. Aku janji sama lu. Jadi kita udah sepakat ya, lu nggak boleh mundur. Oke. Aku dengar lu mau dinas. Aku datang buat ketemu lu. Berapa kali aku udah bilang? Aku udah bilang berkali-kali. Bukan dalam hubungan kita. Lin Shu. Jangan pikir kita udah tunangan. Seberapa dekat hubungan kita? Bukan favoritku. Gimana Yosong bisa bantu lu dapetin pernikahan bagus kayak gini? Gimana Xinghua bisa kasih lu kekuasaan? Ah Jing, asal lu kenal aku lebih baik, lu bakal tahu. Kita pasti bakal jadi pasangan yang harmonis. Benar kan? Om minum teh dulu. Makasih. Paman Yo, kamu tahu ayahku selalu memanjakanku. Tapi sekarang Tuan Ahjin, kalau kamu tidak melihatku, aku hanya takut kerjasama antara kita berdua. Oh ha. Paman? Aku rasa kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Ah Jin, aku akan memberinya pelajaran. Jangan khawatir, Paman tentu tidak akan membiarkanmu dirugikan. Jangan khawatir, Paman. Ah Jin, aku akan memberinya pelajaran. Jangan khawatir, Paman tentu tidak akan membiarkanmu dirugikan. Jangan khawatir, Paman. Paman Yo, sebenarnya keluarga kami bisa memilih keluarga Yo untuk menikah. Itu karena kami semua optimis dengan Akin. TAPI. Sekarang ada orang yang tidak sadar diri datang padamu. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus seperti ini. Saat Yao Jing sedang dinas luar, jangan biarkan dia memiliki kontak dengan Cheng Yu. Selain itu, segera hentikan dana Hong Ye. Jangan beritahu Yao Jing. Ini adalah panduan di sekitar sini. Aku menandanya untukmu. Lihat kedai minuman ini bernama Happy Tavern. Kalau kamu tidak senang pergilah ke kedai minuman ini. Lalu ada ini ayam tanah apa? BBQ enak. Terima kasih. Mengapa Chensu begitu manis? Sama-sama, anggap saja sebagai permintaan maaf karena aku menguntitmu sebelumnya. Aku harus mendengarkan perintah kakakku. Tapi aku tulus tentang perusahaan. Aku tahu tidak apa-apa. Hal-hal ini sudah berlalu. Oke. Hei, kelinci ini sangat lucu. Tapi mengapa terlihat lebih tua dariku? Kelinci ini diberikan oleh dermawanku. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun, tidak heran aku bilang kenapa agak tua. Oke. Kakak pertama aku akan naik ke atas dulu. Sibuklah. Halo. Sudah selesai. Dengan bantuan Chensu membersihkan cukup cepat. Kemudian kamu pindah keluar. Yao Jing tidak mengatakan apa-apa padamu kan? Dia sedang perjalanan bisnis, dan aku sudah buat kesepakatan sama dia. Pas dia balik, dia nggak bakal bisa ngontrol aku lagi. Itu sih oke-oke aja. Hei, kamu udah bantu aku berkali-kali. Kapan kamu ada waktu luang?
Aku traktir kamu makan yuk. Sekarang nyanyi. Aku bakal carry kamu. Oke. Ketemu. Paman pergi ke Chengnan buat cari kamu. Kamu jagain dia ya. Siap. Kamu harus tahu kekuatan keluarga Lin. Cepetan punya anak sama Paman Lin. Kamu harus peluk lebih banyak wanita kaya. Biar kamu bisa punya lebih banyak anak. Mas, kamu datangnya cepet banget. Wah, kamu masih makan makanan barat. Ini yang disiapin khusus sama Kak Yu buat kamu. Dan ada steak juga. Beneran. Tunggu aku ambil dulu. Situasi. Segera tender buat game baru. Caolong udah daftar, kamu gimana? Kita. Bisa nggak ya kita lakuin ini? Dia kara pertukaran. Asik banget buat pamer. Tentu saja nggak. Tapi, Hongye emang udah lama nggak ikut tender. Ini buatan manusia. Kalau mau bener-bener ngilangin Yo, Jian sama Wan Chuan. Ikut tender itu pilihan terbaik Ham. Masuk akal. Kalau gitu kita siap-siap coba aja. Walaupun aku cuma asisten kecil. Tapi Pak Liu percaya banget sama aku. Jadi butuh bantuan aku nggak? Aku bisa lihat dia percaya sama kamu. Tapi nggak baik kalau lewat jalur belakang. Lebih baik kita andalkan kemampuan. Riset dan pengembangan produk butuh banyak uang. Pas acara pertukaran aku dengar order kamu dikit banget. Perusahaannya lagi nggak bagus. Sekarang cuma ada investasi dari Wan Chuan. Iya bener sih. Saran kita saat ini, semuanya diberikan oleh Zhou Jing dan Wan Chuan. Tapi aku selalu harus belajar untuk mandiri. Jika dana tidak cukup kamu, bisa mempertimbangkan bantuan. Misalnya Tuan Chen, dari grup Green Forest. Paman Chen? Oke, aku akan mengurusnya. Kak, itu lebih dari cukup untuk kita main Changlong. Tunggu saja, kita akan mewujudkan mereka berempat. Ayo makan. Oke. Jika aku bilang sering datang ke sini, untuk makan kamu tidak apa-apa. Aku cuma datang ke rumah kakakku untuk makan malam. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak bilang apa-apa. Jing, kamu sudah kembali. Meskipun kita sepakat tidak ikut campur dalam hidup masing-masing. Tapi aku juga sangat menyukaimu. Aku datang ke sini khusus untuk mengatur ini semua. Tidak sebaik kamu malam ini. Aku bisa mengenalmu lebih baik. Tidak sebaik kamu dan aku. Kenal satu sama lain lebih baik. Cukup. Aku menyarankanmu untuk tidak melakukannya lagi. Itu hanya membuatku merasa mual.
Kumpulkan semua orang di sini hari ini. Aku ingin memberitahumu. Aku memutuskan untuk ikut tender Bengyun United Game. Tender. Beberapa tahun ini, Perkembangan perusahaan sudah jelas terlihat. meskipun ada beberapa pencapaian kecil, Tapi kita harus menyelesaikan masalah sandang pangan dulu. Jadi kita harus duduk dan menunggu saja. hanya karena kamu ingin membuat Yao Jing senang, kamu bisa menyuruh kita melakukan apa saja selama bertahun-tahun. Aku bisa menyuruhmu melakukan apa saja. Itu tidak ada hubungannya dengan Yao Jing. Aku mengambil posisi ini karena aku sudah berotasi selama 4 tahun. Itu terserah padaku. Aku memberikanmu bonus tahunan 2 kali lipat dari rekan-rekanmu. Tender ini harus diikuti. Beberapa hari yang lalu, Wan Chuan sudah menghentikan pendanaan RD. Kamu pikir tanpa dana Yao Jing, proyek ini bisa terus berjalan? Memang ada hal seperti itu. Aku lupa menyebutkannya. Itu bagus. Situasi perusahaan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah di tempat. Aku akan mengurus uangnya. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Cukup kembangkan produk yang bagus. Pengembangan penelitian produk baru No 20 juta. Tidak bisa dilakukan sama sekali. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Selain itu sekarang sudah terlambat. Jika dana tidak cukup kamu bisa mempertimbangkan bantuan. Untuk 1 minggu. Aku akan menyelesaikan masalah pendanaan dalam 1 minggu. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik. Aku tidak ingin mendengar siapapun mempertanyakan keputusanku lagi. Kalau tidak, pergilah. Ketika sesuatu terjadi pada Hong Ye, Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Ayahku meminta bantuan Wan Chuan. Dalam kendali Wan Chuan, Hong Ye sulit berkembang secara eksternal. Ya. Aku tahu sudah terlambat. Jadi untuk apa kamu datang hari ini? Aku sebenarnya berpikir hari ini. Atas nama Hong Ye, aku ingin meminjam uang darimu. Ini profil kami. Apakah ini terlalu tiba-tiba? Setelah ibumu pergi, ayahmu mengambil alih Hong Ye. Dia berpikiran pendek. Kamu melihat keuntungan langsung. Tidak bisa menjadi hal besar. Sudah seharusnya. Aku benar-benar tidak perlu meminjamkanmu uang. Xiaoyu, apa yang akan terjadi jika aku tidak meminjamkanmu? Kamu akan meminjamnya. Kalau tidak, kamu tidak perlu menemuiku hari ini. Hahaha. Oke, Xiaoyu. Oke. aku tidak akan berputar-putar lagi. Ya orang bisnis. Sejak zaman dahulu, kami memiliki 500 supermarket besar di bawah Lofsen. Dapat didistribusikan sepenuhnya. Aku ingin hak penjualan eksklusifmu. Tentu saja ya. Alangkah baiknya jika kamu bisa mencapai kerjasama dengan Tianyun. Tidak masalah jika tidak bisa tercapai. Aku masih bisa meminjamkan uang padamu. Tapi kamu harus menggandakannya. Oke. Aku menerima syaratmu. Aku pasti akan bekerja keras untuk memenangkan proyek Bengyun. Maka aku akan mengucapkan selamat terlebih dahulu. Yah Xiayue Manor sedang mengadakan kamar dagang internal. Makan siang akan segera dimulai. Mereka semua adalah nama besar di industri ini. Maukah kamu pergi dan saling mengenal? Oke, terima kasih Ketua Chen. Juga dipanggil Ketua Chen. Panggil saja Paman. Terima kasih Paman Chen. Hei, Hahaha, maka aku akan pergi dulu. Oke. Selamat tinggal Paman Chen. Aku berhutang budi padamu dan kamu bisa menggunakannya. Apa hubunganmu? Tergantung apakah dia memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Dan bukankah dia juga melalui kamu? aku tidak keberatan jika kamu tidak setuju. Aku hanya perlu kamu mentransfer uangnya.
Sekarang kamu punya dana. Mengapa kamu tidak meminjamkannya sendiri padanya? Mengapa kamu masih datang mencariku? Tuan Chen, kamu adalah orang yang cerdas. Kamu pasti bisa menebak. Uang dariku padanya. Orang lain yang melihat. Itu adalah pengakuan hutan hijau terhadap daun merah. Pei Zhe, sepertinya kamu punya niat tersembunyi. UPS Boss Pei Boss Chen. Hei, halo. Boss Pei Pei Chen. Halo Bos Pei. Bagaimana? Hei, baik-baik saja. Aku akan pergi dulu. Oke, silakan. Bagaimana proyek barumu berjalan? Apa yang kamu bingungkan? Asisten PI juga datang untuk berpartisipasi dalam acara ini. Aku harus benar-benar berterima kasih padamu karena mengingatkanku untuk datang ke Paman Chen. Dia setuju untuk membantuku. Tuan Chen itu benar-benar luar biasa. Kenapa kita tidak menyentuh? Mr. Chen, sepertinya saya tidak perlu memperkenalkannya. Xiao Yu adalah tamu terpenting saya. Anda harus menemaninya untuk saya. Oke, Anda sibuk dulu. Mr. Liu Yupes. Lama tidak berjumpa, Emma Chen. Selamat datang. Halo Mr. Chen. Selamat datang para hadirin. Hahaha. Mari kita terus bekerja sama. Itu pasti. Dia seorang pebisnis. Jika Anda tidak bisa memberinya apa yang dia inginkan, Tidak ada yang bisa membantu Anda. Oke. Kenapa kamu begitu khawatir? Ayo biarkan kamu santai. Perusahaan kami mengembangkan game balap. temukan inspirasi. Saya tidak bisa menyetir. Saya bisa menyetir. Ayo masuk ke mobil. Saya benar-benar tidak menyangka asisten PI bisa menyetir mobil sport. Itu karena kamu belum mengenal saya dengan baik. Apakah Xia Eng selalu mau ikut jalan-jalan bersama? Jalan-jalan? Ya ayo masuk ke mobil. Takut. Perlahan saja. Oke. Saya karena ibu saya. Sedikit trauma dengan mobil. Maaf. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Saya pikir saya akan baik-baik saja ketika dewasa. Tapi hasilnya selalu sama. Sungwu. Apakah kamu ingin mencoba mengubahnya? Bagaimana cara mengubahnya? Sebenarnya saya pernah mengalami hal yang mirip dengan kamu. Tapi saya pikir, kamu hanya bisa mengatasi ketakutan dengan menghadapinya langsung. Cobalah. Apa itu boleh? Tentu saja. Anda adalah Mr. Cheng. Tentu saja lalu. Coba saja oke. Ayo kita mulai. Bagaimana hasilnya? Oke. Kasih tahu kalau kamu nggak enak badan. Oke.
Cheng Yu. Aku suka menyetir, karena aku suka perasaan kebebasan. Aku harap bisa memberimu perasaan ini. Kamu suka nggak? Perkawinan dengan keluarga Lin sebenarnya adalah pemanjatan sosial keluarga Yao. Paman Lin sudah mengambil inisiatif. Kenapa kamu nggak mau bekerja sama? Perkawinan ini bukan yang aku janjikan. Bagi aku dan aku akan memberitahumu. Hanya mencintai Cheng Yu. Sikapmu gimana? Ternyata kamu masih nggak bisa melepaskan si Jalang itu. Berapa banyak darah keluarga si Jalang itu yang kamu biarkan hisap dari keluarga Yao? Namanya Cheng Yu bajingan. Lepaskan dia. Kamu semakin berani. Kamu pikir aku terlalu mudah padamu dulu? Sejak kecil kapan kamu pernah menunjukkan belas kasihan? Kamu nggak pernah menganggap aku sebagai anakmu. Mendidikmu dulu adalah untuk mengajarimu memegang orang-orang penting. Hal-hal penting harus tetap dalam genggamanmu. Tapi kamu dikendalikan oleh seorang wanita. Apa bedanya anak sepertimu dengan yang sudah mati? Jangan pikir aku nggak akan menghancurkan Chengdu dan Chongqing. Nggak akan berhenti. Aku bisa memenangkan proyek Lu Cheng sendiri. Keluarga Yao nggak selalu butuh dukungan keluarga Lin. Kalau kamu bisa memenangkan proyek ini, Direktur Eksekutif Wan Chuan adalah milikmu. Selain itu tender untuk daun merah harus dihentikan. Sepertinya kamu harus melakukan apa yang kamu katakan. Segera hentikan jalur produksi makanan Hongye. Jangan bilang Yao Jing. Cloud Gaming, kamu juga mengantarkan dokumen terkait pertemuan tender secara langsung. Tentu ada alasan kenapa itu layak dilakukan. Aku nggak tahu apakah hanya Hongye yang dapat perlakuan ini? Atau semua orang dapat? Karena aku suka jeruk kecil. Aku harap kamu menang tender. Tapi kamu juga butuh kemampuanmu sendiri. Nggak ketemu beberapa hari. Asisten Pei mulutnya lebih manis lagi. File bagus aku sudah dapat. Kalau tidak ada lagi kamu hanya. Aku lelah menyetir. Boleh aku istirahat sebentar denganmu? Boleh kan? Lagi pula biasanya tidak ada yang bekerja denganku. Aku juga merasakan kebahagiaan Tuan Liu hari ini. Aku lihat tidak ada layar terpisah. Betapa melelahkannya membandingkan file. Biar aku buat layar terpisah untukmu. Kamu masih tahu ini. Hei, bantu aku lihat. Aku benar-benar tidak. Bagaimana kamu melakukannya? Ah, Itu saja. ya oke. Itu saja. Ya oke. Kak Yu. Bukan ini asisten PI.
Kita. Ada apa aku mengurus dan mengirim dokumen? Tidak pernah lihat sebelumnya. Lama tidak bertemu kakak. Mengapa kamu mengurus? Jangan urusi urusanku. Jangan khawatirkan kakakmu. Perusahaan kita akan ada acara bahagia segera. Acara bahagia itu adalah proyek sudah ada mata. Kamu bisa ambil ini dan bandingkan sesuai standar. Kak Yu ini balas dendam umumkan. Kalau begitu aku tidak akan ganggu pekerjaanmu. Ya, Ada waktu makan bersama malam ini. Aku bebas malam ini. Kami pasti akan mengawasi Kak Yu pulang cepat kalau ada waktu. Ya pasti dah. Kak Yu aku beritahu. Kali ini berkat bantuan Tuan Chen. Kita sekarang di Departemen RD yang penuh semangat. Dan kamu tahu Wei Quan ITU. Dia bilang hal baik tentangmu di depan rekan-rekannya. Aku tahu tentang rasa baru kamu. Aku sudah mencoba semuanya. Sangat bagus. Desain juga sudah berkembang. Aku lebih percaya diri dengan tender ini. Nah, tentang Wei Guan. Fokus pada masalahnya bukan pada orangnya. Dia juga bekerja dengan baik kali ini. Jika kamu memenangkan tender, dia juga akan diberikan bonus saat itu. Kakak Lu ingin aku mengatakan, jangan sibuk dengan pekerjaan ini. Pekerjaan dilakukan setiap hari. Pekerjaan terjadi setiap hari bukan? Tapi hidup hanya terjadi sekali. Jadi kamu harus memegang hal besar dalam hidup. Apa hal besar dalam hidup? Peristiwa hidup. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Sampai jumpa nanti malam. Kalian baik-baik saja? Pekerjaan terlalu sibuk hari demi hari. Aku sudah membuat cukup hidangan ini kan? Jangan lakukan lagi. Tentu saja. Aku pasti, kakakku ada di sini. Kakak kamu ada di sini. Selamat datang asisten Pei. Bagaimana denganmu hari ini makan enak dan ngobrol dengan kakak Yu? Dia bahkan memasak untukku sendiri. Wajah sungguh. Aku akan pergi dulu. Makan pelan-pelan dah. Oke asisten Pei. Ya selamat datang. Ini yang aku masak hari ini. Mengapa kamu tidak mencobanya dan lihat apakah rasanya enak? Oke. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu memasukkan gula ke dalam garam? Begitu manis. Bagaimana mungkin? Aku akan mencobanya. Tidak, itu normal. Aku juga belajar berbohong padamu. Seharusnya Tuan Cheng terlalu manis. Sekarang sangat manis di udara. Dari mana kamu belajar kata-kata cinta yang begitu kuno? Hei, coba ini lagi. Cheng Yu, aku melihatmu semakin banyak tertawa. Aku sangat senang. Sungguh. Terima kasih telah membantuku begitu banyak. Dulu aku hanya ingin mengambil angsa dan melarikan diri. Kamu membuatku menemukan. Hidup bisa begitu sederhana dan indah. Kamu tidak akan. Apa kamu sedang mengaku padaku? Aku hanya ingin mengungkapkan perasaanku padamu. Aku rasa begitu. Melakukan hal-hal ini bukan hanya tentang kemitraan. Juga karena kamu adalah idiom. Oh, terima kasih banyak. Assistant Pei, jangan salah paham. Dan ketika aku bilang penting maksudku teman. Kamu adalah teman paling pentingku saat ini. Hanya teman. Makan sekarang, masakannya sudah dingin. Tuan Yo. Selama ini Nona Cheng dan Beng Yun membicarakan kerjasama. Dia sangat dekat dengan Pei Zheng. Cheng Yu itulah mengapa kamu pindah.
Kamu tidak bisa meminjam tangan Pei Zheng untuk menyingkirkanku. Kayu tidak baik. Yao Jing baru saja kembali dari perjalanan bisnis produksi makanan kita. Kita sekarang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti rapat tender. Apa? Sekarang hanya ada satu cara. Kita harus menemukan pabrik baru. Segera membangun rantai produksi makanan baru. Jangan khawatir, aku punya cara. Aku sebelumnya ada di tempat Yao Jing. Aku meninggalkan salinan informasi kontak pabrik lain. Aku akan mengambilnya sekarang. Yao Jing. Yao Jing. Mengapa kamu tidak memberitahuku apa yang kamu lihat saat kembali? Yao Jing, kamu masih berani bertanya padaku apa yang aku lihat. Aku baru saja membuat kemajuan dalam tenderku. Kamu mematikan jalur produksiku. Yakin kamu bisa menyiksaku sebanyak yang kamu mau. Bisakah kamu memikirkan itu? Aku masih punya banyak karyawan di bawahku. Aku baru saja kembali dari perjalanan bisnis. Ini bukan yang aku maksud. Selama kamu menarik diri dari tender, semuanya akan beres. Mundur dari tender. Yao Jing, jangan lupa, sejak hari Wan Chuan menghentikan dana Hongye, kita selesai. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup jelas? Selama bertahun-tahun, aku hanya karena kebaikanmu menyelamatkan Hongye, berkompromi di sisimu, sekarang tersiksa. Kamu biarkan aku pergi. Atau kita mati. Kamu telah menghadiahi Pei Cheng selama ini. Aku punya keyakinan untuk berbicara. Tepat sekali. Aku baru saja terhubung dengan Pei Zhe. Sepertinya, aku harus memberitahumu sebuah rahasia. Aku tidak tertarik. Cheng Yu, kamu tahu siapa yang menyebabkan kematian Ibu Pei Zhen? Berani kamu memalsukan akun itu? Apa rencana Lau Pei? Buat permainan. Biarkan orang tua itu memeriksanya. Seseorang memperhatikan, dalam karakternya, akan segera menembak bunga. Aku sudah berdiskusi dengan keluarga Pei. Beli bersama. Itu tidak murah Yao Song. Ada hal-hal ini, dia tidak bisa lari. Tunggu daun merah keluar. Kita siap pergi. Apa kamu tertarik pada Cheng Yu? Kamu tahu siapa yang menyebabkan kematian Ibu Foyo? Ketika aku kecil, aku selalu merasa seperti hidup di bayangan Bai Zheng. Dia adalah anak dari istri pertama, dan aku hanya anak haram. Ketemu ayahku di luar. Aku hanya bisa memanggilnya paman. Aku tidak bisa memakai marga Yao. Tidak ada yang mengira aku adalah penerus grup Wan Chuan. Tapi kamu tahu, kapan situasi ini berubah? Tahun ibuku meninggal. Itu tahun yang paling menyakitkan bagi Pei Yao. Dan juga tahun paling bahagia bagiku. Hidup kita terbalik. Ayahku dan ibuku menikah secara terbuka. Nama belakang saya adalah Yao. Mereka juga membawa saya. Anggap saja sebagai penerus grup Guan Chuan. Tapi ini aneh. Keluarga Yao sepertinya berada di antara kedua bersaudara itu. Hanya satu yang bisa hidup dengan baik. Apa yang kamu coba katakan? Kematian Ibu Pei Zhen. Itu adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Dan apa yang menyebabkan semua ini. Itu kesalahanmu. Tepatnya kamu dan ibumu. Apakah kamu ingat kecelakaan mobil itu? Ketika kamu berusia 8 tahun, kamu mengalami kecelakaan mobil bersama ibumu.
Pada saat itu seorang bibi mencoba menyelamatkanmu. Dalam kecelakaan mobil kedua. Boom hahaha. Sesuatu yang sekejap. Tapi jika Pei Zheng tahu. Karena kamu. Akibatnya dia kehilangan seluruh keluarganya. Apakah dia akan membencimu sebanyak dia membenciku? Aku bahkan membencimu. Halo? Kamu tidak di rumah. Kenapa kamu tidak menjawab panggilan video? Tidak, aku baru saja pulang. Aku sudah membaca materi Shenhua, terima kasih. Oke. Sama-sama. Bagaimanapun ini adalah terakhir kalinya aku akan membantumu dengan materi. Mari kita akhiri kemitraan ini. Oke, aku juga tidak ingin kamu dekat dengan Yao Jing lagi. Aku ingin memberitahumu. Asisten Pei kita, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Jangan terlalu serius dengan apa yang terjadi selama ini. Aku suka bersenang-senang saat bosan. Maaf jika kamu salah paham padaku. Mari kita tidak berhubungan lagi. Maaf? Aku tidak bisa memberitahumu yang sebenarnya. Kamu hanya akan menderita lebih dari aku. Bertemu. Ada apa denganmu? Kamu baik-baik saja? Kakak senior menangis hari ini. Tidak peduli apa yang aku panggil, dia tidak merespons. Mengunci diri di kamar sekarang. Menolak untuk keluar. Cheng Yun, apa masalahmu? Apakah Yao Xin mengganggumu lagi? Kamu keluar. Jika ada masalah kita akan selesaikan bersama. Kak Cheng Yun, biarkan Kak Yu istirahat dulu. Cheng Yun, kamu istirahat dulu dengan baik. Aku akan menunggumu di bawah. Kak, kenapa kamu tidak pulang? Aku bisa melakukannya di sini. Aku tidak tenang. Jika dia tidak turun, aku tidak akan pergi. Kak, sejauh apa hubunganmu dengan Kak Yu? Kenapa kamu tidak melanjutkan? Kak Yu sangat baik. Aku tahu kamu sangat menyukainya. Tapi kamu memulai ini dari nol. Seberapa sulitnya untuk menghindari serangan terbuka dan tersembunyi keluarga Yo. Aku ingin kamu melewati air keruh ini lagi. Aku tahu kamu peduli padaku. Tapi Chen Su, kita semua tahu apa yang dia alami. Oke, kalau begitu aku akan menemui Kak Yu lagi. Mama, kamu hebat. Menangkap boneka untuk pertama kalinya. Menangkap kelinci yang lucu ini. Aku sangat senang. Senang saja. Bagaimana orang ini bisa memiliki jejak waktu di dunia ini?
Halo, Enya. Kelinci ini untukmu. Ini disebut kelinci tersenyum. Kamu tidak akan takut saat memegangnya. aku mengerti sekarang. Bagaimana kabar Pak Arson 2 hari ini? Kak Lau terganggu. Kamu dan ibumu membunuh orang lain. Bagaimana perasaanmu tentang Chengdu dan kamu akan baik-baik saja dengan itu? Apakah kamu bersama anak orang itu? Kamu benar-benar peduli pada kami berdua. Kamu sengaja mendekatinya 2 kali. Aku ingin memenangkan hatinya. Mencoba memprovokasiku. Tapi aku harus memberitahumu sesuatu. Sekarang itu tidak cukup. Tidak peduli bagaimana kamu bermain. Cheng Yun hanya bisa menjadi milikku. Kamu tahu dia alergi terhadap bunga lili. Apa kamu gatal-gatal di seluruh tubuh hanya dengan mencium sedikit? Tahukah kamu dia hanya minum kopi Canon Amerika? Kamu tahu bahwa untuk mendukung Hong Ye, berapa banyak pasangan yang kamu perkenalkan padanya? Kamu tahu ulang tahunku setiap tahun. Dia akan bersamaku. Hanya berdua untuk ulang tahun yang hangat dan romantis. Terima kasih untuk penjelasan ilmiahmu. Menonton masalah ini tidak akan mengubah fakta bahwa dia tidak mencintaimu. Apa yang kamu katakan dia tidak mencintaimu? Dia tidak mencintaiku. Bagaimana dia mau masuk ke tempat tidurku? Bagaimana kamu bisa menjadi kenariku? Aku membesarkannya selama 3 tahun. Kamu jauh dari menyamai hubungan kami dalam 3 tahun terakhir. Jangan khawatir. Dia tidak punya perasaan untuk seorang penyiksa. Apapun yang kamu katakan, bagaimanapun sekarang kamu tidak bisa. Untuk masa depan. Jangan khawatir. Dengan aku di sampingnya, dia akan baik-baik saja. Kamu cukup percaya diri. Tapi aku harus memperingatkanmu. Kecelakaan mobil tidak mempengaruhiku. Perasaan dengannya. Apa maksudmu? Kamu terus menabur perpecahan dari awal sampai akhir. Tapi kamu perlu tahu, selama aku mencintai Chen Yu, tidak ada yang bisa menghentikan kami. Daripada berkonfrontasi denganku di sini, mengapa kamu tidak lebih memikirkannya? Mengenai kerjasama antara Wan Chuan dan Lu Cheng. Aku tidak pernah banyak berhubungan dengan perusahaanmu. Apa maksudmu? Biarkan aku bergabung denganmu dalam proyek Lu Cheng. Apa yang aku dapatkan? Semua supermarket di Lu Cheng. Semua dioperasikan oleh perusahaanmu. Pada saat yang sama, aku akan melibatkan keluarga Lin. Mari kita mengkapai kerjasama yang mendalam di antara ketiga pihak. Memang ini adalah lokasi terbaik di bawah 2 perusahaan Youlin. Kamu bisa memilih. Meskipun kita belum mulai bekerja sama, kamu tertarik dengan kebutuhan internal grup kami. Apakah kamu mengerti secara detail? Kemudian kamu berjanji. Syarat yang saya berikan kepada Chen Wen, dia pasti tidak akan menolak. Sepertinya ada orang lain yang mengincar proyek ini. Cari seseorang untuk menanyakan hubungan antara Pei Zheng dan Boyun. Ya. Proyek untuk membantu perjalananmu. Mudah bagi saya. Tapi bagaimana kamu akan menghitung kerja keras saya? Saya ingat anggur favoritmu. Sebuah kebun anggur Prancis atas nama saya untukmu. Berikan kepada saya. Proyek di jalan sepenuhnya terserah kamu. Tapi, jika saya menolak bekerja sama dengan saudaramu, biarkan dia tahu ini ada hubungannya dengan kamu. Apakah itu akan mempengaruhi hubungan kalian? Jangan khawatir. Saya akan
Apakah dana dari pengacara sudah sampai? Setelah sampai, kamu perlu mengonfirmasi semua kontrak dan dokumen. Dan para desainer di sana, kamu bantu saya mengawasinya. Pastikan selesai sebelum online. Desain 10 naskah berbeda untuk saya. Kayu itu. Serahkan perusahaan kepada kami. Yang penting niat. Tapi ada masalah yang lebih besar. Kalau begitu katakan. Kenapa kamu tidak menghubungi asisten PI dan bertengkar? Kurang bertanya, lebih banyak bekerja. Apakah kamu wanita? Harus berorientasi karir. Pria minggir. Tapi saya pikir begitu. Asisten pendamping ini benar-benar berbeda dengan pria lain. Energi bela diri menekan sekeliling. Teks bisa membantu daun merah. Lambat yang perhatian di dalam. Berkuasa dan tangguh. Masih suka membayar untuk cinta. Tidak meninggalkan nama hanya untukmu. Oh, mengapa menurutmu keuntungan ini jatuh pada kita? Apa kabar baiknya? Kamu lebih banyak bekerja daripada apapun. Kurang 8 heksagram. Kamu peduli padaku, otakmu rusak. Kak Yu, bagaimana kabarmu belakangan ini? Jengkon cari bodoh. Aku nemu tempat bagus. Seru banget, aku bakal ajak kamu. Aku ada urusan lain. Kamu ngobrol aja yang asik. Jangan di sini sama aku, nggak ada gunanya. Bukan kamu yang nentuin itu ada gunanya atau enggak. Udah tahu kan? Karena kamu kehilangan ibumu. Kami bikin kamu kesepian selama bertahun-tahun. Masih nggak ngerti. Jangan baik-baik sama aku lagi. Jangan bayarin aku lagi. Aku nggak pantas. Aku juga nggak sanggup. Benar. Kecelakaan mobil. Aku kehilangan ibuku. Tapi kamu juga kehilangan. Bukan begitu. Aku dan ibuku memutuskan untuk bantu kamu. Itu pilihan kami. Ibuku nggak nyesal. Aku juga nggak nyesal. Sebenarnya setelah bertahun-tahun, aku selalu pengen nemuin orang yang nyelamatin kita. Nggak nyangka itu kamu. Sudah selesai semuanya. Terima kasih udah nemenin aku. Nggak apa-apa.